Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Organizar Sitorus dengan NIM B11124462. Di sini saya akan membuat video review jurnal dengan judul Indonesia dalam Rezim Lingkungan Internasional, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna atau CITES, untuk memenuhi tugas hukum lingkungan internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Dalam jurnal ini, penulis menekankan bahwa kerusakan lingkungan dan kepunahan spesies bukan lagi isu nasional semata, melainkan telah menjadi persoalan global. Perdagangan ilegal flora dan fauna lintas negara menyebabkan kerugian besar tidak hanya bagi ekosistem tetapi juga bagi kedaulatan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam rezim lingkungan internasional, khususnya melalui CITES, menjadi langkah strategis untuk mengendalikan perdagangan spesies yang dilindungi dan memperkuat perlindungan lingkungan hidup. CITES merupakan konvensi internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesies flora dan fauna liar yang dilindungi tidak mengancam keberlangsungan hidup ke spesies tersebut. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES dalam secara hukum terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan demikian, CITES menjadi instrumen penting dalam rezim lingkungan internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam pembahasan di jurnal ini menguraikan bagaimana ketentuan CITES mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Implementasi tersebut dilakukan melalui berbagai regulasi, khususnya berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dalam kerangka CITES dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain pengawasan satwa dan tumbuhan, sistem perizinan, penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal, serta kerjasama internasional dan penegakan kejahatan lingkungan lintas negara. Dalam jurnal ini juga menyoroti peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penerapan CITES di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan internasional flora dan fauna sesuai dengan ketentuan CITES, termasuk melalui pengawasan di pelabuhan dan bandara. Namun demikian, penulis jurnal ini menilai bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tingginya nilai ekonomi dari perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Berdasarkan analisis yang disampaikan dalam jurnal tersebut, dapat kita ketahui bahwa komitmen Indonesia dalam rezim lingkungan internasional secara normatif sudah cukup kuat. Hal ini terlihat dari ratifikasi CITES serta pembentukan berbagai regulasi nasional yang mendukung perlindungan flora dan fauna. Namun secara empiris, implementasi dan penegakan hukumnya masih belum optimal. Tingginya kasus perdagangan ilegal menunjukkan bahwa peran hukum internasional perlu diimbangi dengan penegakan hukum nasional yang tegas dan konsisten. Sebagai kesimpulan dari video review jurnal ini, saya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam rezim lingkungan internasional, khususnya dalam kerangka CITES. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban nasional, tetapi juga bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap masyarakat internasional. Keberhasilan implementasi CITES sangat bergantung pada penguatan penegakan hukum, kerjasama internasional, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sekian video review jurnal yang saya berikan. Terima kasih.